kamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Rasul Lukas. Pada suatu ketika orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki ataupun perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa yang tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau membangun sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya akan mengejek dia dan berkata, orang itu mulai membangun tetapi tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain dan tidak duduk memperhitungkan dahulu apakah dengan 10 orang ia sanggup menghadapi musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang. Jika tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah pula setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu saya persilahkan untuk duduk kembali. Saudari-saudaraku sekalian, di awal Ekaristi tadi, saya menyampaikan sebuah tema Bulan Kitab Suci Nasional pada bulan September ini. Temanya adalah Allah sumber kehidupan kita. Lantas sebuah pertanyaan pendek atau pertanyaan singkat, bagaimana tema yang juga singkat itu dapat kita jadikan bahan permenungan? Paling tidak, bahan permenungan kita setelah atau sesudah kita mengikuti perayaan Ekaristi ini. Kita berangkat dari sebuah kisah kejadian atau kisah penciptaan manusia. Bagaimana Allah menciptakan manusia yang pertama, dan kemudian dikatakan dalam kitab suci bahwa Allah menghembuskan nafasnya kepada makhluk ciptaan ini. Dan oleh karena itu, Allah memberi komentar, sungguh amat baiklah ciptaan ini. Bahwa Allah menghembuskan nafasnya kepada manusia. Dan itulah sebenarnya menjadi jati diri kita. Jati diri kita adalah seorang manusia yang menerima sumber kehidupan dari Allah sendiri. Roh Allah atau ruah
Allah sendiri dianugerahkan kepada manusia ciptaan itu. Masalahnya kemudian atau sebuah pertanyaan, apakah saya mampu memelihara roh Allah, ruah dari Sang Pencipta ini dalam hidup pribadi saya? Dan ternyata manusia yang pertama kemudian anak cucunya gagal. Gagal untuk apa? Gagal untuk menyatakan jadi diri seorang manusia yang hidupnya mendapat sumber kehidupan dari Allah. Kegagalan itu karena apa? Karena tingkah laku manusia sendiri yang disebut atau yang kita kenal sebagai dosa. Karena dosa-dosa kita, maka kita gagal untuk menyatakan jati diri kita. Keaslian kita manusia itu macam apa? Gagal. Dan karena kegagalan itulah Allah mempunyai inisiatif. Allah mempunyai prakarsa, biarlah makhluk ciptaan yang sudah runtuh jati dirinya ini bisa pulih kembali. Dan di sanalah hadir Sang Sabda, Kristus Sabda Allah, akhirnya hadir di tengah kita manusia ini untuk membawa makhluk ciptaan manusia kembali kepada jati dirinya. Oleh sebab itu, tema bulan Kitab Suci Nasional bahwa Allah menjadi sumber kehidupan mengajak kita untuk kembali memutar ulang pengalaman hidup kita. Bagaimana saya sebagai orang Kristiani ini dalam hidup keseharian mewujudkan atau memberi wujud atas semangat kehidupan Allah itu. Semangat kehidupan yang bagaimana? Semangat kehidupan di mana Allah ikut merasakan kehancuran manusia, di mana Allah inisiatif untuk mengembalikan manusia kepada jati dirinya. Itu mesti nampak dalam hidup kita keseharian. Tapi apakah itu mudah? Dan jelas tidak gampang. Contohnya saja bagaimana Paulus sebagai rasul yang besar berpesan kepada Onesimus agar supaya mau menerima hamba yang sebenarnya pernah melarikan diri dari majikannya karena mencuri dan lari kepada Paulus dan menceritakan pengalamannya bahwa telah diusir oleh majikannya. Paulus berpesan, terimalah dia sebagai engkau menerima aku, Paulus. Sebuah ungkapan yang sederhana bahwa kehidupan kita, jati diri kita manusia yang dipanggil, yang diberi anugerah kehidupan Allah ini adalah membahagiakan orang lain. Bukan menyengsarakan orang lain, tetapi membahagiakan orang lain. Kalau saya melihat misalnya arah dasar pastoral Keuskupan Agung Jakarta ini, berapa berulang kali diungkapkan dan kita diajak untuk membangun sikap bela rasa. Bela rasa kepada orang lain, bela rasa kepada sesama, tanpa harus dibatasi oleh apakah dia Katolik atau bukan Katolik, apakah dia orang Kristen atau orang lain. Karena bela rasa Tuhan kepada manusia itu menyangkut seluruh umat manusia. Dan itulah yang menjadi tugas kewajiban kita. Bukan pertama-tama seperti pesan penginjil tadi, bahwa yang tidak membenci orang tuanya, yang tidak membenci saudaranya, yang tidak membenci anak-anaknya, tidak layak menjadi murid Kristus. Bukan itu yang pertama. Tapi yang lebih utama, siapa dari kita ini, apakah saya memprioritaskan, menomorsatukan kepentingan Allah, atau lebih
memprioritaskan, menomorsatukan kepentingan pribadi. Dan kalau yang saya pilih adalah menomorsatukan kepentingan pribadi, jelas pasti nanti saya akan menyingkirkan orang lain yang menghambat keinginan saya pribadi itu. Dan contoh yang paling jelas atau contoh sederhana, kalau saya mau berpikir mengenai kepentingan pribadi saya, ngapain saya tiba-tiba diberitahu Romo yang akan misa belum datang. Lebih enak sebenarnya saya berbaring istirahat, karena sepanjang hari saya sudah perjalanan sampai Tangerang, baru saja pulang ke sini. Kalau berpikir mengenai keinginan pribadi saya, dan kalau itu terjadi, berarti saya tidak layak untuk mengikuti Kristus. Saya tidak mau memikul salib Kristus yang nampak dalam peristiwa-peristiwa hidup kepribadian saya. Begitu pula, saudari-saudaraku sekalian, bisa melihat apakah saya berani menatap salib kehidupan itu dengan semangat yang dianugerahkan Allah, dengan semangat kehidupan Allah. Bahwa kalau kita melihat sosok pribadi Yesus, ia membawa salib dan memanggul salibnya, dan di salib sanalah ada keselamatan. Begitu pula bila kita mau dengan rela hati ikut ambil bagian dalam peristiwa salib itu, saya bisa menimbang kehidupan, saya bisa memetik buah kehidupan salib itu yang diwartakan, yang sudah diawali oleh Kristus sendiri. Keselamatan bagi bangsa manusia. Dan beranikah dengan semangat bulan Kitab Suci Nasional, Allah menjadi sumber kehidupan kita, sumber kehidupan manusia, kita memperbarui diri, jati diri kita adalah makhluk ciptaan yang telah dihembusi nafas kehidupan Allah. Maka sebaliknya, saya mau mensia-siakan roh Allah yang dianugerahkan kepada kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari sekarang kita